Sementara Kak, perkenalkan nama saya Okia Temunan dengan NIM 1214048. Jadi saya akan menjelaskan tema 1 data type PBU. Nah, pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal pertama, integer overflow detection. Sini deskripsinya adalah baca dua bilangan bulat bertipe integer dan program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Lalu jika terjadi integer overflow, maka akan mencetak overflow. Jika tidak terjadi overflow, akan mencetak hasil penjumlahan. Ada instruksi dilarang menggunakan long, big integer, atau try catch untuk mendeteksi overflow. Selanjutnya, ada beberapa contoh inputnya dan outputnya. Lalu untuk soal kedua mengenai float versus double precision trap. Di sini instruksinya untuk membaca dua bilangan desimal lalu menjumlahkan keduanya dengan menggunakan float, lalu dijumlahkan juga menggunakan double, menghitung selisih absolut dari kedua hasil tersebut. Selanjutnya outputnya harus ditampilkan dengan 6 digit di belakang koma. Nah, berikut contoh input dan outputnya juga. Lalu masuk ke soal ketiga yang membahas tentang primitive dan wrapper comparison. Di sini diinstruksikan untuk program membaca satu bilangan bulat n dan akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyimpan n ke dalam objek integer a, lalu mengalih nilai a ke dalam integer b, lalu menambahkan 1 ke a, membandingkan a dan b menggunakan operator seperti ini, method equals. Berikut contoh input dan outputnya. Juga lanjut ke soal keempat mengenai string immutability dan reference. Di sini program membaca satu string S, lalu melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama membuat string A sama dengan S, lalu string B sama dengan new string S, menggabungkan string X-nya ke A, lalu membandingkan A dan B menggunakan operator method equals. Soal kelima membahas tentang parsing dan time safety. Di sini deskripsinya membaca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan juga satu boolean. Lalu langkah-langkahnya adalah yang pertama memparse seluruh input ke tipe data yang sesuai dengan menghitung integer dikali double. Lalu jika nilai booleannya adalah false, hasilnya akan dikali dengan min 1. Lalu kita cetak hasil dengan 2 digit di belakang koma. Juga terdapat instruksi dilarang melakukan casting manual antar tipe. Berikut adalah kode program jawaban dari soal tersebut. Yang pertama ada import java util. Ini tuh kita gunakan kelas scanner untuk baca input dari pengguna. Lalu ada public class main. Di sini kita mendeklarasikan sebuah kelas namanya main. Lalu ada public static void main. Ini merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan oleh Java, di mana letak semua logika program ada di dalam si metode ini. Selanjutnya kita membuat scanner. Kita membuat objek scanner bernama SC. Di sini untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya ada if. Kita di sini mengecek input kosong. Apakah ada input yang masuk? Jika tidak ada, programnya langsung akan berhenti. Dan ini menggunakan return sehingga tidak terjadi error. Selanjutnya ada string soal ini. Kita membaca jenis soal. Di sini kita akan membaca token pertama dari input dan akan menyimpannya ke variabel soal. Nah, inilah yang akan menentukan case mana yang akan dijalankan pada struktur switch. Nah, di sini dia switch-nya. Struktur switch yang kita gunakan ini untuk memilih blok kode berdasarkan nilai string soal, yaitu ada soal 1, ada soal 2, dan selanjutnya sampai soal 5. Masuklah kita ke soal 1. Di sini ini adalah input pertama kita soal 1. Jadi, maka program kita ini akan menjalankan blok ini. Nah, lalu ada integer A, integer B. Sini kode ini akan membaca dua bilangan bertipe integer dari input. Selanjutnya kita deteksi overflow-nya dengan membuat if. Di sini kita lakukan pengisian overflow sebelum penjumlahan itu dilakukan. Nah, jika B lebih besar dari 0 dan atau positif,
dan A-nya lebih besar dari batas maksimum max value, maka hasil akan lebih integer max value. Lalu jika B negatif, lebih kecil dari 0 dan hanya lebih kecil dari batas minimum, maka dikurangi B, dikurangi dengan B. Maka hasilnya akan melebihi integer minimum value. Nah, dengan cara ini overflow dapat dideteksi tanpa menggunakan long atau exception yang merupakan peraturan kita tadi. Selanjutnya, sistem outprint ini, overflow inilah yang akan terjadi jika kondisi overflow terpenuhi, maka program akan mencetak si overflow ini. Lalu else-nya jika kondisi tidak overflow, ke program mencetak hasil yang penjumlahan A dan B. Lalu ada break, lanjut kita ke soal 2. Di sini kita akan membaca double. Kode ini akan membaca 2 angka desimal dalam bentuk double. Lalu kita ke kode ini, ke float F sum. Di sini merupakan di mana nilai X dan Y dikonversi jadi float, lalu dijumlahkan. Nah, ini untuk melihat perbedaan presisi float. Selanjutnya ke penjumlahan double. Di sini double di sum X plus Y. Di sini dilakukan penjumlahan menggunakan double yang memiliki presisi lebih tinggi. Lalu kita hitung selisihnya dengan menghitung selisih absolut antara hasil float dan juga double menggunakan maths. Nah, lalu sistem akan mencetak dengan digit hasil cetak dengan format 6 angka di belakang koma. Titik 0 %N. Selanjutnya kita masuk ke kelas yang soal nomor 3. Ada integer N. Nah, ini untuk membaca satu bilangan bulat. Lalu di sini dia terjadi autoboxing. Kita mengubah nilai integer N ini menjadi objek integer melalui proses autoboxing. Lalu kita juga variabelnya mereferensikan objek yang sama juga dengan A. Baru kita tambah 1 karena integer ini sifatnya immutable. Operasi ini membuat objek baru. Maka sekarang A menuju ke objek baru dengan nilai yang berbeda. Lalu sistem outprint ini membandingkan referensi. Operator equal ini membandingkan referensi objek karena referensinya berbeda, hasilnya false. Lalu yang ini sistem outprint L equals. Metode equals ini juga membandingkan nilai dalam objek. Karena nilainya juga berbeda, maka hasilnya juga false. Lalu break dan kita masuk ke case solid. String S yang ini membaca satu string. Lalu string A sama S ini kita menunjuk yang A, kita menunjuk ke objek string yang sama dengan S. Baru kita membuat string B yaitu new string. Di sini B dibuat menjadi objek baru dengan isi yang sama, tapi referensinya berbeda. Lalu kita tambah karakter dengan kode ini. Karena string itu tadi immutable, maka operasi ini membuat objek baru, di mana yang A berbeda dengan B. Lalu kita bandingkan lagi referensinya. Di sini operator equals ini membandingkan referensi. Hasilnya false. Lalu yang equals, kode sistem output equals yang seperti ini, membandingkan isinya. Karena A tadi sudah berubah menjadi S tanpa X, maka hasilnya akan false. Lalu break dan kita masuk ke soal yang kelima. Di sini kita semua ini akan dibaca sebagai string terlebih dahulu, semua inputan. Lalu di sini dilakukanlah parsing. Parsing atau
mengubah tipe data. Di sini dilakukan mengubah tipe data ke tipe data yang lebih sesuai menggunakan wrapper class. Lalu jawaban besar I dikali D di sini menghitung hasil kalian antara integer dan juga double. Lalu ada if, kondisi if. Jika nilai booleannya adalah false, maka dilakukan hasilnya dikali dengan -1. Dan hasil dicetak dengan dua digit di belakang koma. Lalu program ditutup. Selanjutnya kita akan mencoba mengcompile dan menjalankan programnya. Selanjutnya kita akan mencoba mengcompile dan menjalankan program. Kita akan compile. Lalu jalankan. Kita masukkan inputnya dari soal pertama. Maka hasilnya sesuai. Yang tercetak adalah overflow. Lalu langsung ke soal yang kedua. Kita masukkan contoh inputnya. Kita compile dulu. Kita masukkan contoh input soal kedua. Maka contoh output yang kita cetak yaitu sama 0,0000. Nah, belakang di bak 6 angka di dalam koma. Selanjutnya kita coba untuk soal ketiga. Program juga mencetak hasil yang sama yaitu equals false equals false. Dan input juga soal keempat hello equals false menunjukkan hasil yang sama dengan soal. Selanjutnya untuk soal kelima. Ini untuk contoh input soal kelima. Soal 5, inputannya dan outputannya sama dengan yang ada pada soal. Sekian yang dapat saya jelaskan pada hari. Mohon maaf jika terjadi kekurangan. Terima kasih, Pak.